2 keperawatan. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan bahayanya begadang bagi kesehatan. Tujuannya di sini agar mampu memahami bahaya begadang bagi kesehatan serta memotivasi untuk tidak melakukan perubahan untuk mengurangi begadang. Untuk mendefinisikan kebiasaan seseorang yang tidak tidur sampai larut malam atau bahkan terjaga sepanjang malam. Banyak orang yang memiliki hobi begadang, baik itu sekedar begadang atau memang mempunyai pekerjaan di malam hari, sehingga harus begadang. Begadang memang kadang mengasihkan bagi sebagian orang, namun ketahuilah bahwa begadang tetap membawa pengaruh buruk. Tuntutan pekerjaan dan keluarga nyaris tidak berhenti dari sebelum fajar hingga tengah malam. Apabila Anda tidak mahir dalam mengatur waktu tidur, akibatnya bisa memicu penyakit jantung dan stroke. Faktor yang menyebabkan begadang. Yang pertama ada smartphone. Pengguna smartphone yang sudah mewabah di seluruh dunia menyebabkan dampak positif dan negatif. Seperti yang kita tahu, salah satu dampak positif dari adanya smartphone adalah membantu proses kegiatan. Manusia lebih mudah dalam mencari informasi dan hal seputar dunia. Namun, tak bisa dihindari, dampak negatifnya pun sangat banyak. Salah satunya bagi kesehatan yang membuat kita lebih suka begadang. Hal itu disebabkan karena mudahnya mendapat berita dan hal-hal baru membuat para pengguna tidak ingin melepas smartphone bahkan di saat waktu tidur, sehingga tanpa disadari. Hal itu menjadi kebiasaan dan merusak kesehatan. Yang pertama kayak misalkan main game gitu. Yang kedua, televisi. Mungkin ini tidak jauh beda dengan smartphone. Televisi juga memiliki pengaruh terhadap porsi tidur manusia. Hal itu disebabkan karena fungsi dari keduanya sama-sama memberikan informasi dan membuat kita lupa waktu. Karena terlalu asik menonton televisi, terkadang kita lupa dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti sedang memasak, mencuci, bahkan tidur sekalipun. Dan hal itu membuat kita menjadi lupa untuk menjaga porsi tidur kita, yang dimana hal itu sangat tidak baik bagi kesehatan. Yang ketiga ada game. Pandemi corona membuat banyak dari para gamer yang akhirnya lebih sering beraktivitas di dalam rumah. Dan ini berdampak dengan lebih banyak waktu jam bermain hingga membuat mereka sering begadang. Padahal begadang bermain game itu banyak risiko, guys. Gaming disorder merupakan keadaan di mana seorang mengalami kecanduan terhadap sebuah permainan dan memanfaatkan game sebagai kebutuhan hidup. Ini di mana setiap hari selalu main game, baik pagi, siang maupun malam, bahkan bisa satu pada setiap malamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aktivitas fisik berlebihan dan tidur kurang dari 8 jam kurang baik terhadap kesehatan. Kebanyakan gamer di Indonesia suka bermain atau mabar di waktu malam karena waktu yang lebih tenang dan suasana santai. Tak jarang pula para gamer meneruskan permainan mereka sampai dini hari. Proses tersebut berlanjut hingga tercipta kebiasaan begadang. Begadang adalah salah satu pola hidup yang tidak sehat. Sudah banyak penelitian menunjukkan efek negatif pada tubuh manusia akibat terlalu sering begadang. Yang keempat, ada banyak pikiran atau masalah stres. Kebanyakan dari kita menghadapi masalah bukan segera diselesaikan, justru dijadikan sebagai bahan pikiran. Hal ini sudah lazim di kalangan kita, di mana banyak orang yang mengurangi porsi tidur begadang hanya karena mempunyai masalah yang kita hadapi. Sebenarnya semua masalah memiliki jalan keluar, tergantung bagaimana kita menghadapi dan mencari jalan keluar itu sendiri. Seperti masalah percintaan yang kita pikirkan. Nah, selanjutnya ada bahaya apa saja yang dapat terjadi dari kebiasaan begadang. Yang pertama ada rentan mengalami kecelakaan. Kekurangan tidur menjadi faktor yang menyebabkan banyak bencana besar dalam sejarah dunia, seperti kecelakaan nuklir, kecelakaan tumpah minyak Exxon, serta peristiwa Chernobyl yang sampai dijadikan film itu. Jika Anda kekurangan tidur, rasa kantuk sangat mungkin dirasakan akibat kecelakaan di jalan. Namun bisa saja terjadi jika Anda mengantuk saat berkendara. Di Amerika Serikat saja ada ribuan kecelakaan penyebab kematian karena pengendara mengantuk. Studi juga menunjukkan kurangnya jam dan kualitas tidur karena begadang bisa menyebabkan kecelakaan dan cedera saat bekerja. Yang kedua itu ada sulit berkonsentrasi. Tidurnya tidak bisa bermanfaat bagi proses belajar dan berpikir. Kekurangan tidur karena sering begadang tentu dapat merusak keduanya, kewaspadaan, konsentrasi, nalar, dan kemampuan menyelesaikan masalah.
dirusak oleh begadang. Begitu kurang tidur juga membuat Anda tidak bisa mengingat segala sesuatu yang Anda rasakan dan alami saat siang harinya. Yang ketiga ada memicu timbulnya penyakit serius. Efek begadang yang tak boleh dilupakan ialah mengundang penyakit. Kurang tidur karena sering begadang bisa menyebabkan penyakit serius menyerang tubuh. Beberapa penyakit mematikan bisa datang dari penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung, tekanan darah tinggi, mempengaruhi kesehatan kulit. Kurangnya tidur yang berlebihan akan mengakibatkan kulit kusam, garis-garis halus pada wajah, lingkaran hitam di bawah mata Anda. Bila Anda tidak mendapat cukup tidur, tubuh Anda melepaskan lebih banyak hormon stres atau kolesterol. Yang 5 ada stroke, diabetes. Begadang dengan kebiasaan sering mengemil makanan ringan, minum sesuatu yang manis, dan makan nasi dan porsi yang banyak akan stres karbohidrat atau gula. Kalau tubuh mengalami kelebihan kalori, lemak akan muncul dan disimpan di bagian bawah kulit. Sering makan saat malam hari juga berpotensi menyebabkan kenaikan gula darah. Agar terbebas dari penyakit mengerikan di atas, sebaiknya perbaiki pola tidur Anda dan kurangi begadang sebisa mungkin. Ada beresiko timbulnya obesitas. Kekurangan tidur memiliki efek yang sama dengan makan terlalu banyak dan jarang olahraga, yaitu meningkatkan resiko kelebihan berat badan alias obesitas. Sebab tidur bisa berdampak pada tingkat 2 hormon leptin dan ghrelin. Keduanya bertanggung jawab mengatur rasa lapar dan kenyang pada tubuh. Jika Anda kurang tidur, maka kadar hormon leptin dan akan menurun sehingga tubuh Anda bisa merasa lapar. Hasil makan berlebih pun tak terhindar. Selanjutnya ada melemahkan sistem imun. Ketika Anda tertidur lelap, tubuh akan memproduksi sitokin yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Sitokin juga bisa membantu Anda mudah tertidur, sehingga sistem imun bisa memberikan energi agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Jika Anda kurang tidur, maka sistem kekebalan tubuh tidak bisa bekerja maksimal. Akibatnya tubuh lebih mudah dijajah penyakit. Selanjutnya ada penurunan produksi hormon. Efek begadang lainnya bisa turunannya produksi hormon pertumbuhan hingga testosteron bisa terkena dampak buruk akibat kekurangan jam tidur bagi pria. Lemahnya testosteron bisa menyebabkan munculnya lemak, berkurangnya kekuatan dan massa otot tulang rapid sampai mudah letih. Lalu ada penurunan selanjutnya meningkatkan risiko kematian. Dalam sebuah jurnal research studi yang diikuti oleh para peneliti ini ditemukan bahwa kekurangan tidur akibat begadang dapat meningkatkan risiko kematian. Mereka yang memotong jam tidurnya hingga 5-7 jam dalam satu malam juga meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung. Yang kedua ada lupa. Hati-hati, kekurangan tidur akibat begadang juga bisa menyebabkan Anda sering lupa alias pikun. Dalam sebuah studi penelitian dari Amerika Serikat dan Prancis menunjukkan bahwa kekurangan tidur akibat begadang dapat menyebabkan kepikunan atau sering lupa. Jadi ada gangguan ketiduran. Wanita yang suka sekali begadang akan mengalami gangguan produksi sel telur. Kalaupun sel telur bisa dihasilkan setiap ovulasi kualitas akan rendah sehingga peluang terjadi kehamilan akan semakin rendah. Begadang dengan frekuensi cukup tinggi menyebabkan siklus menstruasi terganggu. Jadi kalau kalian begadang terus, menstruasi akan terganggu. Lalu ada cara mencegah kebiasaan begadang. 1. Buat suasana tidur yang nyaman. Mengurangi kebiasaan begadang perlu juga dengan membuat suasana tidur yang nyaman. Misalnya dengan meredupkan atau mematikan lampu. Dengan mematikan lampu, kamar bisa menjadikan penglihatan menggunakan sedikit cahaya sehingga membuat mata kamu sekejam dan lebih mudah untuk terlelap. Kamu juga bisa membersihkan kamar atau coba suasana kamu untuk menciptakan suasana tidur yang lebih nyaman. 2. Menjaga pola hidup sehat, misalnya berolahraga secara teratur, setidaknya 30-30 menit per hari. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan yang bergizi, perbanyak konsumsi buah dan sayuran, makan secara teratur, tidak mengonsumsi minuman alkohol. Selain itu, hindari mengonsumsi makanan berat sebelum tidur, namun jangan tidur dengan perut kosong. Yang ketiga, merelaksasi tubuh serta pikiran. Ketika individu kamu perlu merelaksasikan pikiran, meskipun masih banyak tuntutan dari pekerjaan yang belum terselesaikan. Kamu perlu menghentikan
sejenak aktivitas fisik dan juga otot yang sangat berlebihan. Hal ini dikarenakan tubuh perlu santai serta rileks agar saraf-saraf pada tubuh tidak menjadi tegang. Yang keempat, hindari merokok dan minum kopi saat hendak tidur. Rokok dan kopi memiliki senyawa kafein yang bisa merangsang hormon di saraf otak untuk tidak bisa beristirahat maksimal. Maka kamu perlu menjalankan kebiasaan merokok serta minum kopi sebelum tidur. 5. Jangan keseringan lembur, misalkan pekerjaan, sekolah, atau kuliah selesai tepat pada waktunya, sehingga tak mengulur waktu istirahat yang kamu miliki. 6. Jangan bermain ponsel sebelum tidur. Kebiasaannya nih yang paling remaja. Perangkat elektronik seperti televisi, telepon pintar, tablet, komputer, dan gadget lain bersifat adiktif dan bisa membuat sobat terpaku berjam-jam tanpa disadari. Selain itu, lampu latar yang terang pada gadget tersebut bisa menekan produksi serotonin dan melatonin dalam tubuh sehingga membuat kita terjaga dan sulit tidur. Jadi jangan bermain gadget. Matikan semua perangkat sobat 1-2 jam sebelum sobat berangkat tidur. 7. Tidak tidur siang. Seandainya sobat mengantuk saat siang hari, coba alihkan dengan hal lain seperti mengobrol dengan teman, berolahraga, membaca buku, atau melakukan aktivitas lain. Kebiasaan tidur siang akan membuat mata sobat tahan melek hingga larut malam. Tentu saja hal ini dapat mengurangi jam tidur dan kualitas tidur di malam hari. Selanjutnya ada siklus tidur normal bagi tubuh. National Sleep Foundation dalam laporan utamanya di Sleep Health Journal merekomendasikan waktu tidur yang baik sebagai berikut. Yang pertama ada bayi baru lahir 0-3 bulan, itu ada 14-17 jam setiap hari. Yang kedua bayi 4-11 bulan 12-15 jam per hari tidurnya. Yang ketiga balita 1-2 tahun 11-14 jam setiap hari. Yang keempat prasekolah 3-5 tahun 10-3 jam setiap hari. Usia sekolah dari 16 tahun sampai 13 tahun 9 jam sampai 11 jam setiap hari. Remaja, kalian ini termasuk remaja, jadi itu dia dari umur 14 sampai 17 tahun itu dari jam 8 sampai jam 10 jam setiap hari. Dewasa muda 18 sampai 25 tahun 7-9 jam setiap hari. Dewasa 25 sampai 64 tahun 7-9 jam setiap hari. Manula 65 tahun ke atas sampai 7-8 jam setiap hari. Dengan tidur yang cukup, kesehatan kita akan lebih baik dan maksimal. Semua organ yang lelah bekerja tentu membutuhkan waktu istirahat, termasuk otak, kulit, sistem metabolisme, dan hormon. Pada tidur, informasi yang masuk ke otak disusun dengan rapi sehingga saat bangun tidur kita sering menemukan solusi dari masalah di hari sebelumnya. Sel dalam tubuh akan bergenerasi saat kita tidur pada tingkat paling maksimal. Makanya tak jarang jika tidur sesuai dengan rekomendasi kulit seseorang yang terlihat sehat dan kencang. Selain itu, sistem kekebalan tubuh juga akan meningkat karena sel kita diperbarui oleh hormon melatonin yang membantu memperkuat sistem imun. Biasanya bekerja paling efektif saat malam, saat gelap dan kita terlelap. Paham tidak sampai sini materi yang saya sampaikan? Jadi tahu kan faktor apa saja yang bisa menyebabkan kita bergadang dan gimana caranya biar kita bergadang. Ngerti kan? Ngerti. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Nah, di sini ada refleksnya, kalian bisa lihat kok nih. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak. Ya udah, kalau gitu saya akhiri ya. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.